Hai, kembali lagi di channel Andre Tuan. Hari ini kita akan membahas tentang satu aplikasi pinjaman online untuk kredit handphone dan cicilan barang lainnya dengan mudah, dan nama aplikasinya adalah Home Credit. Jadi Home Credit merupakan penyedia pinjaman online yang cukup terkenal di Indonesia dan menyediakan layanan cicilan barang tanpa kartu kredit dan juga pinjaman online langsung tunai. Lalu dengan adanya layanan pay later, beli sekarang bayar nanti, banyak pengguna yang ingin mencari tahu cara kredit handphone di Home Credit karena ingin punya handphone baru tapi masih belum ada budgetnya. Dan buat kamu yang tertarik dengan pembahasan aplikasi pinjaman online yang bisa ngasih pinjaman dana tunai dan juga punya limit untuk cicilan barang, tapi belum subscribe channel ini, boleh banget untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar dapat rekomendasi pinjaman online terbaik yang tentunya sudah legal OJK. Terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe. Pertama-tama kita bahas dulu tentang apa itu Home Credit. Dan kayak biasa, saya udah taruh timestamp-nya di deskripsi, jadi kamu bisa langsung lompat ke bagian yang kamu inginkan. Oke, kita langsung bahas aja tentang apa itu Home Credit. Jadi Home Credit adalah aplikasi pinjaman online tanpa agunan untuk belanja cicilan barang tanpa kartu kredit. Selain itu, kamu juga dapat mengajukan pinjaman dana tunai di Home Credit dengan hanya menyertakan KTP sebagai salah satu persyaratan. Dan kamu bisa mengajukan pinjaman dengan limit maksimal 30 juta dan mendapatkan persetujuan dalam waktu kurang dari 5 menit. Kemudian pinjaman dapat dicicil dengan tenor maksimal itu 12 bulan. Lalu yang menarik, untuk para pengusaha atau kamu yang ingin mendapatkan pinjaman modal usaha untuk rencana bisnismu, inilah kesempatanmu untuk mendapatkan pinjaman dan menjalankan bisnis agar nggak perlu lagi kerja kantoran. Ajukan modal usaha hingga 50 juta di Home Credit hanya dengan syarat KTP dan nomor rekening, dan kamu juga bisa pilih tenor cicilan agar sesuai dengan kemampuan bayarmu. Kemudian sampai dengan video ini dibuat, aplikasi Home Credit telah didownload sebanyak 10 juta kali dan mendapatkan bintang 4,4 dari 533.000 ulasan. Jadi banyak nih masyarakat yang puas dengan layanan yang telah diberikan oleh Home Credit. Selanjutnya kita akan bahas tentang proses kredit handphone atau cicilan barang lain di aplikasi Home Credit. Pertama-tama kamu pilih dulu produk yang kamu mau di e-commerce pilihan. Jadi berbeda dengan Akulaku yang juga menyediakan marketplace dan juga limit pinjaman, Home Credit hanya menyediakan limit pinjaman saja, dan limit ini bisa digunakan di toko-toko online top Indonesia, dan untuk saat ini ada 3 mitra belanja online. Pertama Tokopedia, kedua Bukalapak, dan ketiga Blibli. Dan kedepannya kemungkinan akan nambah nih mitra belanja online di Home Credit. Oleh karena itu saya taruh link Home Credit di kolom deskripsi. Lalu untuk kredit handphone online, saya pribadi itu biasanya akan compare nih barang di antara ketiga marketplace untuk mendapatkan barang dengan harga termurah. Kayak kemarin saya beli S22 Ultra itu dapat harga 16,3 juta dari Blibli Official Store. Padahal Official Store yang ada di market lain harganya masih 17,5 juta. Jadi bisa hemat nih 1,2 juta dan itu lumayan banget. Dan saya anjurin banget untuk kamu compare harga dulu, khususnya untuk handphone flagship ya, dan barang-barang lain yang harganya mahal, itu kan selisihnya bisa jauh banget. Dan jangan lupa nih untuk beli di official store agar barang yang kamu beli dengan harga mahal itu terjamin keasliannya. Lalu langkah yang kedua, setelah kamu menemukan barang yang kamu beli, pilih Home Credit Indonesia sebagai pilihan metode pembayaran dan ikuti petunjuk untuk mengisi aplikasi. Lalu langkah ketiga, tunggu verifikasi sekitar 30 menit, dan apabila di ACC, kamu bisa melakukan konfirmasi kontrak secara digital, itu di langkah keempat. Lalu terakhir, barang akan langsung dikirimkan oleh marketplace ke rumah kamu. Jadi tinggal tunggu dan duduk manis aja di rumah sambil menunggu barangnya datang. Lalu yang menarik, selain kredit handphone secara online, aplikasi Home Credit juga sudah support untuk belanja offline di toko. Untuk kredit handphone itu ada banyak pilihan toko ya, misalnya Erafone, Electronic City, OkShop, OVO, Vivo, atau iBox untuk kamu penggemar iPhone. Dan untuk opsi cicilan barang, sebenarnya itu beragam ya, tidak terbatas hanya pada satu produk aja, dan kamu bisa mengajukan pembiayaan handphone atau smartphone, pembiayaan gadget, pembiayaan kamera, pembiayaan laptop, pembiayaan televisi, dan juga pembiayaan furniture. Jadi opsi barangnya banyak banget nih. Lalu terkait belanja ini, tentunya yang namanya kredit barang itu erat dengan yang namanya down payment atau DP. Nah, ini ada dua jenis ketentuan tergantung dari cara belanja kamu.
Untuk kamu yang belanja di merchant offline, itu minimal down payment adalah 20%. Dan apabila beli barang seharga 1,2 juta, maka down payment yang perlu kamu persiapkan adalah 240.000. Tapi, kalau kamu belanja di marketplace atau beli secara online, itu minimal down payment-nya adalah 0 atau tidak ada DP sama sekali. Bahkan, tidak ada fitur nih yang memungkinkan kamu untuk membayar down payment. Jadi, kreditnya itu harus full sesuai dengan harga handphonenya. Jadi mending mana nih, belanja lewat online atau offline kalau pakai home credit? Sebagai pertimbangan, bila bayar down payment, maka nominal pinjaman bisa lebih kecil dan berdampak pada tenor dan nominal cicilan juga yang akan jadi lebih kecil. Sedangkan kalau kita beli tanpa down payment, kan cicilan jadi lebih besar ya. Tapi kita bisa dapat barangnya tanpa perlu menyiapkan dana sama sekali. Kamu tim yang mana nih? Komen di bawah ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang bunga dan denda. Jadi home credit itu akan mengenakan bunga pinjaman terhadap jumlah total pinjaman yang kamu ambil dan akan dibayarkan bersama dengan pokok dalam setiap cicilan. Dan perhitungan bunga ini menggunakan metode yang bernama anuitas, yang berarti porsi bunga di bulan-bulan awal itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan porsi bunga di akhir periode pembayaran. Inti konsepnya sih mirip dengan KTA atau KPR di bank. Jadi buat kamu yang udah biasa ngambil KTA atau KPR, nah perhitungan bunganya caranya sama dengan itu. Lalu kisaran tingkat suku bunga pembiayaan di home credit itu sebenarnya bisa murah banget karena mulai dari 0% sampai dengan maksimal 3,99%, yang mana jauh lebih murah dibandingkan dengan pinjol fintech yang bunga pinjamannya bisa sampai dengan 12%. Lalu kamu juga perlu tahu kalau home credit menerapkan biaya administrasi sebesar 199.000 dan biaya pembayaran cicilan bulanan sebesar 8.000. Lalu apabila kamu ada rezeki dan melakukan pelunasan dipercepat, itu kamu juga akan kena penalti sebesar 150.000. Dan kamu harus tahu biaya-biaya ini agar kamu tahu apa yang kamu dapatkan ketika install dan menggunakan aplikasi home credit. Namun, apabila kamu terlambat dalam melakukan pembayaran cicilan, maka dikenakan denda dengan detail sebagai berikut. Terlambat sampai dengan 5 hari kena denda 50.000, sampai dengan 30 hari kena denda 125.000, terlambat 60 hari kena denda 275.000, dan terlambat sampai dengan 90 hari kena denda 450.000. Dan lewat dari 90 hari, home credit tidak akan mengurusnya lagi, tapi akan diserahkan kepada yang namanya debt collector. Oleh karena itu, saya sarankan untuk kamu yang akan mengambil cicilan untuk bayar ya, sesuai dengan jatuh temponya agar tidak terkena denda sama sekali. Lalu apabila keadaan amit-amit terpaksa dan kamu tidak bisa bayar, jangan sampai gali lubang tutup lubang karena itu akan membuat kamu semakin sulit untuk keluar dari keadaan sulit. Sebaiknya biarkan saja galbay dan itu akan lebih mudah diurus dibandingkan galbay di banyak aplikasi. Mendingan galbay di satu aplikasi aja. Dan ini bukanlah rekomendasi untuk kamu galbay, tapi sebagai informasi agar kamu tahu langkah yang harus diambil. Lalu untuk kamu yang tertarik untuk menggunakan aplikasi home credit untuk mengambil pinjaman tunai ataupun untuk kredit handphone serta cicilan barang lainnya, itu syaratnya juga gampang aja. Pertama, warga negara Indonesia dan memiliki iktp. Kedua, berusia minimal 21 tahun, atau kalau kamu sudah menikah, usianya minimal 19 tahun. Ketiga, bertempat tinggal di area layanan, itu ada banyak banget, Jakarta, Bogor, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Palembang, Pekanbaru, Batam, Medan, Makassar, dan masih banyak kota lainnya. Dan yang keempat, tentunya kamu harus punya penghasilan tetap. Oke, itulah dia syarat dan cara mengambil pinjaman di aplikasi home credit. Dan dari pengalaman kita bisa ngasih kesimpulan bahwa ada beberapa kelebihan yang ditawarkan oleh aplikasi home credit. Yang pertama, hanya syarat KTP dan tidak diminta slip gaji, jadi kamu bisa mendapatkan pinjaman dari home credit dengan jauh lebih mudah. Yang kedua, persetujuan cepat. Janji home credit itu ngasih konfirmasi dalam 30 menit, tapi berdasarkan pengalaman selama ini, dalam waktu kurang dari 5 menit, kita sudah mendapatkan limit instan untuk mengajukan kredit barang. Lalu kelebihan ketiga, terdaftar, berizin resmi, dan diawasi oleh OJK. Jadi kita bisa mengambil pinjaman dengan aman. Dan apabila kamu ada masalah, itu home credit punya alamat kantor yang jelas dan dapat dihubungi. Adapun call center home credit adalah sebagai berikut: email care@homecredit.co.id, telepon di 021 2953 9600, dan WhatsApp di 0817 0865 723. Nah, itu adalah beberapa kelebihan dari aplikasi home credit. Tapi aplikasi home credit juga tidak lepas dari kelemahan. Ada beberapa kelemahan yang patut kita note. Yang pertama, suku bunga itu mahal dibandingkan dengan cicilan kartu kredit.
Di kartu kredit kita bisa dapat bunga 0% sampai dengan 12 bulan. Sedangkan di home credit ada biaya administrasi dan bunganya maksimal 4%. Tapi pengajuan di kartu kredit itu relatif sulit ya. Beda dengan home credit yang relatif gampang untuk mendapatkan limit. Jadi buat kamu yang belum punya kartu kredit, bisa nonton video ini untuk dapat rekomendasi kartu kredit terbaik yang diperuntukkan bagi para pemula. Lalu kekurangan kedua, plafon pinjaman tunai yang relatif kecil dibandingkan dengan KTA Bank. Di home credit kita dapatkan maksimal itu 50 juta dan mungkin cocok nih untuk franchise kecil-kecilan atau usaha yang skalanya kecil lah. Sedangkan untuk skala usaha yang lebih besar, sebaiknya kita pinjam di KTA Bank ya, karena itu bunganya juga jauh lebih murah dan plafonnya itu juga lebih tinggi. Dan kekurangan ketiga itu tenornya pendek ya. Masa kredit di home credit itu cukup pendek, yaitu maksimal 12 bulan, sedangkan di kartu kredit itu menawarkan pinjaman sampai dengan 60 bulan. Tapi yang namanya pinjaman online, saya perhatikan sih maksimal semua 12 bulan ya. Kecuali Tunaiku yang bisa ngasih sampai dengan 20 bulan. Itu pun limitnya juga relatif kecil. Lalu buat kamu yang bertanya-tanya, kenapa pengajuan kredit di home credit itu ditolak? Itu bisa jadi karena kondisi finansial tidak sesuai dengan kriteria home credit. Secara umum, untuk aplikasi pinjaman online itu mewajibkan cicilannya tidak boleh lebih dari 30% penghasilan. Misalnya gaji 5 juta, maka cicilan maksimal adalah 1,5 juta. Apabila lebih dari itu, maka pengajuan pasti ditolak. Apalagi sekarang yang namanya pinjol fintech itu udah punya Slick OJK atau dikenal dengan istilah Fintech Data Center ya, FDC, yang mengkoneksikan semua pinjol-pinjol legal. Jadi seluruh data pinjaman kita pasti bisa dibaca oleh seluruh aplikasi pinjaman online yang legal OJK, dan kalau di total cicilannya lebih dari 30% penghasilan, maka otomatis akan ditolak. Oke, itulah dia review aplikasi home credit yang bisa ngasih pinjaman tunai untuk modal usaha dan juga cicilan barang tanpa kartu kredit. Link downloadnya udah saya taruh di deskripsi, atau kamu tinggal download di Play Store atau Apple Store dengan ketikan home credit di bagian pencarian. Semoga kamu suka dengan videonya. Next kita bahas apa nih? Komen di bawah ya. Jangan lupa tinggalkan like dan silahkan share video ini agar makin banyak orang yang mendapatkan referensi pinjaman online terbaik yang tentunya sudah legal OJK. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye!